pengujian black box ini memungkinkan untuk membuat beberapa kumpulan kondisi input gitu ya. Jadi kalau tadi white box itu lebih ke logiknya, kita ingin menghitung konsep kompleksitasnya gitu ya, dan melihat graph dan lain sebagainya. Nah, kalau ini adalah kita ingin melihat kondisi inputnya itu sesuai gak ketika diproses, dan outputnya itu hasilnya sesuai dengan yang diharapkan pengguna atau tidak gitu ya. Jadi ini nanti menjadi sebuah testing atau case gitu ya, testing case untuk perangkat lunak. Nah, di sini kategorinya yang pertama, di sini kategori kesalahan pada pengujian black box, fungsi yang salah atau hilang. Jadi nanti bisa kita menemukan fungsi yang salah atau hilang. Yang kedua adalah kesalahan antarmuka atau tampilannya. Oke, biasanya ada salah penulisan, salah pembuatan nama dan lain sebagainya gitu ya, atau salah pemberian label dan lain sebagainya. Kesalahan struktur data juga bisa, atau akses base data. Jadi nanti ada misalnya contohnya tidak tampil atau misalnya salah gitu ya, dan logik yang diuji itu nanti ketika diinput A, nanti keluarnya ketika diproses jadi B gitu. Ini jadi kesalahan. Oke, kesalahan perilaku atau kinerja, dan juga kesalahan inisialisasi dan penghentian. Inisialisasinya adalah pemberian nilai awal pada sebuah misalnya variabel atau data gitu ya. Oke, kita masuk ke metode pengujian black box testing. Ini adalah berbasis grafik gitu ya. Jadi kita akan mengecek di sini grafik daripada PL tersebut. Grafik di sini bisa berbentuk tampilan atau objek-objek yang nantinya kita lihat di dalam perangkat lunak tersebut. Ini bisa disebut dengan antarmuka gitu ya. Jadi user interface-nya yang kita uji apakah sesuai inputannya dengan proses dan juga nanti outputnya. Nah, langkah-langkahnya di sini memahami objek-objek yang dimodelkan dalam PL dan penghubung yang menghubungkan objek-objek tersebut. Jadi nanti ketika misalnya diklik A, maka dia masuk ke B, C, dan lain sebagainya. Itu namanya link gitu ya, penghubung. Yang selanjutnya adalah menentukan serangkaian pengujian yang memastikan bahwa semua objek memiliki hubungan satu sama lain seperti yang diharapkan. Artinya berhubungan dengan objek yang satu dengan yang lainnya itu berhubungan, atau form yang satu dengan yang lainnya itu berhubungan, sehingga dia nanti menghasilkan sebuah result, oke ya, atau hasil. Yang kedua, dalam pengujian black box testing ini kita melihat partisi kesetaraannya atau equivalence partitioning gitu ya. Nah, ini adalah metode pengujian black box yang membagi daerah input program ke dalam kelas-kelas data dari test case yang diturunkan. Jadi nanti di sini dibagi daerah input program. Jadi nanti akan dites satu persatu input program yang ada gitu. Sebuah kelas kesetaraan mempresentasikan keadaan valid atau tidak valid dari suatu kondisi input. Jadi nanti ketika misalnya kita input sesuatu, apakah diterima atau valid atau sesuai atau tidak gitu. Contoh ketika kita misalkan masukkan username gitu ya, ketika contoh kita login, kita masukkan username-nya dan kita kosongkan password, apa yang terjadi? Maka ada reaksi dari sistem tersebut. Reaksinya harusnya adalah berarti password kosong gitu kan. Nah, kalau tidak ada reaksi berarti itu tidak valid. Tapi kalau ada reaksi bahwa menyatakan passwordnya itu kosong, itu yang disebut dengan valid gitu ya. Oke, contoh di sini ada kesalahan terhadap semua data karakter yang mungkin mengharuskan banyak test case sebelum kesalahan umum teramati gitu ya. Jadi ini untuk kita pengecekan data karakter gitu ya.